Oke, halo teman-teman, selamat datang kembali di YouTube channel Stockholder, di mana di channel ini kita akan membahas saham-saham yang menarik ya di Bursa Efek Indonesia. Nah, kali ini ada emiten yang baru-baru ini ramai sekali ya dibahas di forum-forum saham ya teman-teman. Karena setelah merilis kinerja tahunan di tahun 2023 dengan hasil yang memuaskan, tiba-tiba beberapa hari kemudian ada berita nih bahwa perusahaan akan melakukan right issue. Nah, emiten ini adalah PT Transpower Marine Tbk atau kode sahamnya TPMA. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut tentang saham TPMA, ikuti terus ya video ini. Nah, sebelum mulai kita disclaimer dulu ya teman-teman. Jadi, video ini bukan ajakan membeli, menjual, atau hold suatu saham, melainkan ini hanya sharing analisa fundamental. Jadi, keputusan investasi itu 100% di tangan masing-masing investor. Jadi pertama-tama kita masuk dulu ya ke profil perusahaan supaya teman-teman ini bisa lebih ada gambaran tentang bisnis dari TPMA ini. Nah, TPMA itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkapalan, khususnya kapal curah atau kapal yang mengangkut komoditas seperti batu bara, nikel, pasir, dan wood chip atau kepingan kayu. Nah, TPMA sendiri berdiri pada tanggal 24 Januari 2005. Artinya sudah hampir 20 tahun TPMA ini beroperasi. Namun baru IPO di tahun 2013. Nah, sebelum tahun 2007, perusahaan itu hanya beroperasi dengan kapal sewaan. Namun sekarang perusahaan telah mengoperasikan 40 tugboat, 35 kapal tongkang, dan 3 floating crane. Kemudian visi dan misi dari perusahaan itu visinya adalah menjadi perusahaan profesional terkemuka dan bernilai tambah di bidang jasa transportasi barang-barang curah, khususnya batu bara. Jadi memang batu bara ini memegang porsi yang signifikan di TPMA ya teman-teman, yaitu 85% ya. Kemudian misi memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan dan memberikan keuntungan dan nilai tambah bagi pemangku kepentingan. Kemudian nilai-nilai yang dianut oleh TPMA ini yang pertama ada integritas, kemudian kesehatan, keselamatan dan lingkungan, dan ketiga kepatuhan. Nah, next, layanan bisnis dari TPMA itu apa saja sih? Yang pertama ada inter-island atau layanan antar pulau. Jadi TPMA ini memberikan jasa untuk memuat kargo atau komoditas untuk dibawa ke pulau atau negara lain. Kemudian yang kedua adalah transshipment. Transshipment itu adalah layanan jasa untuk memuat kargo dibawa ke kapal induk. Jadi ini semacam pemindahan muatan yang dilakukan di tengah laut ya teman-teman, dari kapal ke kapal. Jadi ada beberapa kondisi yang menyebabkan kapal itu tidak bisa bongkar muat di pelabuhan. Mungkin karena kapal induk tuh terlalu besar sehingga tidak bisa bersandar di lautan dangkal ya, sehingga dilakukan transshipment. Kemudian yang ketiga adalah crane barge. Ini adalah layanan untuk mengangkat komoditas atau kargo. Kemudian komoditas apa sih yang diangkut oleh TPMA ini? Nah, 85% muatan yang diangkut oleh TPMA itu adalah batu bara ya teman-teman. Kemudian sekitar 12%-nya adalah wood chip atau kepingan kayu, dan nikel hanya memegang porsi 1,3% dan sisanya komoditas lain. Next, kita masuk ke dalam struktur organisasi. Dari Dewan Direksi, Direktur Utama itu dipegang oleh Roni Kurniawan, Wakil Direktur Utama Daniel Wardojo, kemudian Direktur Keuangan Rudi Sutiono, dan Direktur Pengembangan Bisnis Aman Swedi. Dan dari Dewan Komisaris, Komisaris Utama dipegang oleh I.A.D. Sundari P, dan Komisaris Independen itu Hongi Sisilia. Next, untuk kepemilikan saham, TPMA ini pemegang saham mayoritasnya adalah PT Dwi Tunggal Perkasa Mandiri ya teman-teman, memegang 56,94%. Kemudian masyarakat memegang 23,86%, dan PT Patin Research 12%, serta Standard Chartered Bank itu 6,79%. Nah, for your information ya teman-teman, jadi PT Patin Research ini adalah induk usaha dari PT Dwi Tunggal Perkasa Mandiri. Jadi sebetulnya kepemilikan Patin Research di TPMA ini secara langsung dan tidak langsung jumlahnya adalah 69%. Jadi memang yang pemilik TPMA ini sebenarnya adalah PT Patin Research ya teman-teman. Nah, Patin Research sendiri adalah memang pemain lama di industri perkapalan ya. Kemudian dari sisi klien, memang klien dari TPMA ini didominasi perusahaan-perusahaan besar ya teman-teman. Kita bisa lihat bahwa klien dari TPMA ini seperti ITMG, Adaro, ada juga KPC ya. Jadi untuk jasa pengangkutan batu bara, perusahaan seperti ITMG, Adaro, bahkan KPC ini memakai jasa angkutan dari TPMA. Kemudian yang kedua kita masuk ke analisa makro dan sektoral ya teman-teman. Jadi apa sih analisa makro yang bisa menyebabkan peningkatan kinerja dari TPMA? Nah, yang pertama adalah produksi batu bara ya.
Jadi TPMA ini kan adalah perusahaan pengangkut batu bara. 85% pengangkutan dari TPMA itu isinya batu bara. Jadi otomatis produksi batu bara jika semakin banyak itu bisa membawa dampak positif bagi TPMA ya. Nah, di tahun 2024 sendiri produksi batu bara diprediksi masih menggila ya. Kenapa? Karena harga batu bara itu lagi turun. Jadi kalau harga batu bara turun, gimana sih caranya perusahaan batu bara itu bisa mempertahankan revenue yang maksimal? Tentu saja dengan menggenjot produksinya ya teman-teman. Jadi revenue perusahaan batu bara itu kan harga dikali kuantiti. Gimana caranya perusahaan bisa mempertahankan revenue-nya ya kuantitinya atau produksinya digenjot. Nah, di 2 bulan pertama 2024 sendiri, produksi batu bara itu sudah tembus 118 juta ton ya. Artinya jika disetahunkan saja, artinya sudah lebih dari 700 juta ton. Nah, ini juga belum memperhitungkan winter ya teman-teman, di mana permintaan batu bara biasanya lebih besar lagi. Jadi kesimpulannya, produksi batu bara yang masih tinggi ini masih menguntungkan TPMA. Nah, yang kedua adalah potensi angkutan nikel ini masih besar sekali. Kita tahu sampai saat ini memang angkutan nikel ini presentasinya masih rendah sekali ya, hanya 1,3% dari revenue TPMA. Namun masih ada ruang ekspansi yang sangat-sangat besar di segmen angkutan nikel ini. Nah, TPMA juga sudah melakukan joint venture dengan perusahaan besar bernama Singhan untuk melakukan pengangkutan nikel yang tentu berpotensi mendongkrak kinerja perusahaan. Apalagi potensi nikel ini kan masih sangat besar sekali ya teman-teman. Dan juga Singhan Group ini adalah perusahaan top nikel nomor 1 di China. Nah, namun ada juga faktor resiko yang perlu diperhatikan ya teman-teman. Yang pertama itu oversupply kapal. Ini sudah kejadian ya di kapal kontainer seperti SMDR dan Temas. Kalau teman-teman ada yang ngikutin dulu waktu supply chain bermasalah itu terjadi kelangkaan kontainer di tahun 2020 sampai 2021. Kemudian perusahaan kontainer yang sudah untung besar ini banyak memesan kapal baru ya. Namun kapal itu jadinya nggak sebentar ya, bisa 1 sampai 2 tahun dari waktu pemesanan. Sehingga kalau misal teman-teman pesan tahun 2020 atau 2021, sampainya bisa tahun 2023. Makanya di tahun 2023 kapal kontainer itu mulai bermunculan dan mengakibatkan oversupply di sektor kapal kontainer. Sehingga rate kontainer juga turun dalam ya. Nah, untuk komoditas case-nya agak beda ya. Mulai adanya boost demand tuh tahun 2021-2022. After COVID saat masyarakat mulai beraktivitas. Sehingga kapal dipesan tahun 2022, jadi mungkin oversupply-nya itu bisa terjadi di akhir 2024 atau awal 2025 ya teman-teman. Nah, tapi yang cukup surprising, TPMA ini sudah lock kontrak cukup lama dengan klien-kliennya ya. Kita bisa lihat perusahaan taken kontrak dengan indeks SIM Koalindo senilai 150M dengan jangka waktu kontrak itu 2 tahun ke depan. Kemudian dengan Borneo Indobara, Dian Cipta Mas Agung, Pelayaran Bahtera Adiguna, ini kontraknya bahkan 1 sampai 3 tahun ke depan. Jadi saya memuji juga kualitas manajemennya dalam mengunci kontrak-kontraknya ya. Nah, kemudian faktor resiko yang kedua ini adalah harga batu bara ya. Kenapa? Karena harga batu bara ini bisa mempengaruhi rate kontrak dari jasa angkutan kapalnya. Kita tahu harga batu bara ini sudah turun banyak ya. Terakhir, sekarang di kisaran USD 128. Tapi ini kita juga harus lihat ada faktor suku bunga dan perlambatan ekonomi dari China ya. Bahasa bodohnya ini suku bunga kan lagi tinggi-tingginya. Demand dari China juga lagi lemah-lemahnya. Kok bisa-bisanya harga batu bara itu masih USD 128 masih tinggi dibanding sebelum pandemi. Apalagi demand China pulih dan suku bunga jadi turun. Makanya proyeksi harga batu bara di tahun 2024 dinilai masih di harga tinggi, yaitu USD 117. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri gimana nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Nah, yang ketiga kita masuk ke analisa perusahaan. Yang pertama kita melihat dari laporan laba rugi ya teman-teman. Kita bisa lihat revenue TPMA dari 2016 sampai 2021 itu cenderung flat. Namun tahun 2022 dan 2023 ini meningkat pesat. Nah, ini mungkin karena di tahun 2021 itu masih pakai kontrak lama ya, kontrak di tahun 2020 atau 2019. Sedangkan di tahun 2022 sampai 2023 itu pakai kontrak di tahun 2021, di mana waktu itu harga batu bara lagi tinggi-tingginya. Nah, dari gross profit margin, TPMA ini termasuk tinggi ya, 20-30%. Artinya perusahaan bisa cukup memposisikan diri sebagai price maker dibanding sebagai price taker.
Untuk net profit margin sendiri atau bottom line, ini kita bisa lihat ini naik turun ya. Hanya di tahun 2022 sampai 2023 ini NPM-nya di atas 20%. Bahkan 2023 NPM-nya itu mencapai hampir 30% ya. Nah, artinya untuk sektor ini memang sedang lagi siklusnya ya teman-teman. Nah, kemudian kita mau masuk di rasio keuangannya ya teman-teman. Yang pertama dari rasio likuiditas ini untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang-hutang jangka pendeknya. Yang pertama current ratio itu 1,78, artinya aset lancar dari TPMA ini bisa mengcover 1,78 kali hutang lancarnya. Jadi ini aman karena rasionya di atas 1 ya teman-teman. Kemudian yang kedua cash ratio, ini perusahaan hampir menyentuh 1 ya. Artinya perusahaan ini liquid dan sama sekali tidak bermasalah dengan yang namanya likuiditas. Kemudian yang kedua rasio solvabilitas, ini untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang jangka panjangnya. Nah, kita bisa lihat dari debt to equity ratio 0,19, artinya perusahaan ini hampir nggak punya hutang ya, kecil sekali hutangnya. Bahkan total debt to equity ratio itu hanya 0,27, artinya dari posisi neraca perusahaan ini kuat sekali dan tidak ada masalah dengan hutang. Yang ketiga dari rasio aktivitas juga lancar, dalam 1 tahun ada 5,74 kali putaran penagihan ya, artinya piutang tertagih rata-rata dalam jangka waktu 2 bulan lebih. Tentu ini juga sehat ya teman-teman. Yang terakhir dari rasio profitabilitas ini juga semuanya baik. Kita bisa lihat gross profit margin 37,5%, net profit margin 29,6%, ROE-nya 21,29%, dan ROA-nya 16,78%. Jadi kesimpulannya secara dalam rasio keuangan, perusahaan ini sangat solid dan kuat dan tidak ada masalah sama sekali ya teman-teman. Next, dari sisi cash flow, CFO dalam 5 tahun dari TPMA ini selalu positif ya teman-teman. Dari CFO selalu bisa menutupi capex-nya dan juga membayar hutang-hutangnya. Artinya dari sisi cash flow ini juga sehat walafiat dan tidak ada masalah ya teman-teman. Nah, di tengah rilis laporan keuangan tahunan yang sangat memuaskan, TPMA baru-baru ini mengumumkan akan melakukan right issue ya teman-teman, sebesar 1,13 miliar saham baru. Nah, kalau kita lihat hutang dari TPMA ini sangat kecil, perusahaannya sangat sehat juga ya teman-teman. Jadi right issue ini jelas tujuannya untuk belanja modal atau untuk membeli kapal baru. Nah, melihat produksi batu bara yang semakin tinggi dan potensi pengangkutan nikel yang semakin besar, perusahaan itu berencana melakukan ekspansi untuk menambah kapal. Nah, menurut saya ini langkah cerdas ya teman-teman. Untuk perusahaan memperoleh pendanaan kan ada dua cara ya. Yang pertama berhutang, yang kedua menerbitkan saham. Kalau kita lihat flashback tahun 2014, itu saat perusahaan kapal pengangkut minyak sedang jaya-jayanya, misalkan Logindo dan Wintermar, itu mereka ekspansif dengan cara berhutang, dengan cara yang pertama ya. Nah, celakanya 2015 harga komoditas minyak itu hancur, namun mereka sudah terlanjur berhutang banyak. Alhasil keuangan perusahaan hancur sehancur-hancurnya sampai sekarang. Hanya Wintermar sudah bisa mulai merampingkan dan merestrukturisasi keuangannya jadi jauh lebih sehat. Sedangkan Logindo sampai sekarang hanya gali lubang tutup lubang untuk membayar hutang. Jadi menurut saya ini bisa dibilang langkah untuk mengantisipasi hal tersebut ya teman-teman dari TPMA. Nah, pertanyaannya dari sisi investor ini bagaimana ya teman-teman? Ya mungkin teman-teman investor tinggal lihat aja valuasinya ya. Kalau cocok ya boleh dibeli gitu ya. Kalau kita lihat dari PBV, sekarang PBV dari TPMA itu di 1,29 dengan PE ratio 6,06 dan book value 542 per share. Nah, kalau kita asumsikan setelah RI teman-teman tidak menebus, maka PE-nya menjadi 8,75 dan PBV-nya jadi 1,84. Nah, kira-kira teman-teman percaya nggak dengan growth dari TPMA? Kalau teman-teman percaya dan dirasa book value 1,84 itu worth it, ya silahkan beli. Tapi kalau kurang percaya dengan growth-nya ke depan, ya menurut saya ini harganya sudah over value ya teman-teman. Balik lagi ini tergantung asumsi growth dari teman-teman sekalian gitu. FYI rata-rata PBV TPMA di 3 tahun terakhir atau PBV band-nya itu di kisaran 1,2 kali. Jadi kalau di harga sekarang sebelum RI ini memang sudah wajarnya ya teman-teman. Nah, mungkin bagi teman-teman yang ingin menebus RI-nya, kita asumsikan aja hitungan kasar kalau dia keluarin RI di harga
book value gitu. Mungkin teman-teman nanti bisa dapat PBV-nya 1,3 sampai 1,5 ya. Balik lagi nih asumsi growth dari teman-teman ya. Misalnya teman-teman percaya dalam tahun-tahun ke depan growth-nya tuh masih bertumbuh. Nah, teman-teman bisa aja untuk membeli saham dari TPMA ini dan menebus right issue-nya. Nah, oke. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Kalau teman-teman suka dengan video ini, silakan like, komen, dan subscribe untuk mendukung dan mensupport channel ini. Thank you ya teman-teman.